warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT kelompok kami dari mata kuliah Akuntansi Internasional yang berjudul Konversi Mata Uang Asing dan Selisih Translasi dalam Akuntansi Internasional. Saya Sofa Zahira dengan NIM 220203071. Dan saya Kesya Alda Donita dengan NIM 2202030113. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengenalan topik yang pertama, yaitu definisi translasi laporan keuangan. Translasi laporan keuangan adalah proses mengubah laporan keuangan sebuah entitas dari mata uang asing ke mata uang fungsional yang digunakan oleh entitas tersebut. Mata uang asing adalah mata uang yang digunakan dalam pelaporan asli entitas, misalnya dolar Amerika Serikat. Sementara mata uang fungsional adalah mata uang yang digunakan dalam lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi dan membuat keputusan, misalnya euro. Translasi diperlukan ketika entitas beroperasi di lebih dari satu negara atau ketika laporan keuangan perlu disusun dalam mata uang yang berbeda dari mata uang asalnya. Kemudian ada tujuan translasi laporan keuangan. Yang pertama, konsistensi. Untuk memungkinkan perbandingan yang konsisten antara laporan keuangan entitas yang beroperasi di berbagai mata uang dan pasar global. Yang kedua, informasi untuk pengambilan keputusan. Menghasilkan laporan keuangan dalam mata uang fungsional yang relevan bagi pengambilan keputusan lokal, sehingga mereka dapat menginterpretasikan informasi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, kepatuhan hukum dan perpajakan. Memenuhi persyaratan hukum dan perpajakan setempat yang biasanya mengharuskan laporan keuangan disusun dalam mata uang lokal. Yang keempat, analisis kerja. Memungkinkan analisis kerja dan pertumbuhan entitas secara lebih akurat dalam konteks mata uang lokal. Yang kelima, pengendalian risiko mata uang. Membantu entitas dalam mengelola risiko mata uang asing yang mungkin timbul dari fluktuasi kurs pertukaran. Selanjutnya ialah mengapa konversi mata uang asing penting dalam akuntansi internasional. Yang pertama, untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan, laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang yang berbeda tidak akan dapat dibandingkan secara akurat. Konversi mata uang asing memungkinkan perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Yang kedua, untuk memenuhi persyaratan peraturan, beberapa peraturan mengharuskan perusahaan untuk mengkonversi laporan keuangan mereka ke dalam mata uang tertentu. Konversi mata uang asing diperlukan untuk mematuhi peraturan ini. Yang ketiga, untuk mengelola risiko mata uang asing. Perubahan nilai mata uang asing dapat berdampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Konversi mata uang asing yang dapat membantu perusahaan untuk mengelola risiko mata uang asing ini. Konsep dasar konversi. Penjelasan mengenai konsep konversi mata uang asing dan kurs pertukaran. Konversi mata uang asing adalah proses mengubah laporan keuangan dari mata uang asing ke mata uang fungsional perusahaan. Konversi ini diperlukan ketika entitas beroperasi di lebih dari satu negara atau ketika laporan keuangan perlu disusun dalam mata uang yang berbeda dari mata uang asalnya. Kurs pertukaran atau exchange rate adalah rasio yang mengukur berapa banyak satu mata uang dapat ditukarkan dengan mata uang lain. Kurs pertukaran menentukan nilai relatif dari dua mata uang dan menjadi dasar bagi perdagangan internasional serta translasi laporan keuangan dalam konteks akuntansi internasional. Selanjutnya, bagaimana konversi mata uang asing dan kurs pertukaran dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang pertama, perubahan nilai aset. Nilai aset dan liabilitas yang dinyatakan dalam mata uang asing akan berubah seiring dengan perubahan kurs pertukaran. Misalnya, jika nilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, maka nilai aset dan liabilitas dalam rupiah akan meningkat. Selanjutnya, pendapatan dan beban. Pendapatan beban yang diperoleh atau ditanggung dalam mata uang asing juga akan berubah seiring dengan perubahan kurs pertukaran. Misalnya, jika nilai rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat, maka pendapatan dan beban dalam rupiah akan menurun. Selanjutnya, laba atau rugi bersih. Perubahan nilai aset, liabilitas, pendapatan, dan beban akan berdampak pada laba atau rugi bersih perusahaan. Misalnya, jika nilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, maka perusahaan akan mencatat selisih kurs negatif yang mengurangi laba bersih. Topik yang akan saya jelaskan selanjutnya ialah selisih translasi. Selisih translasi atau translation difference adalah perbedaan antara jumlah laporan keuangan dalam mata uang asing dan jumlah dalam mata uang fungsional perusahaan setelah proses translasi. Selisih translasi terjadi ketika laporan keuangan yang disusun dalam mata uang asing harus diterjemahkan ke dalam mata uang fungsional yang digunakan oleh perusahaan untuk
pelaporan internal dan eksternal. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang selisih translasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi selisih translasi. 1. Perubahan kurs pertukaran. Selisih translasi paling sering disebabkan oleh perubahan kurs pertukaran antara mata uang asing dan mata uang penyajian. Jika nilai mata uang asing melemah terhadap mata uang penyajian, maka nilai aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata uang penyajian dan akan meningkat, sehingga selisih translasi akan menjadi positif. Begitu juga sebaliknya. 2. Komposisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing. Selisih translasi juga dapat dipengaruhi oleh komposisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing. Jika aset dalam mata uang asing lebih besar dari liabilitas dalam mata uang asing, maka selisih translasi kemungkinan besar akan menjadi positif. Begitu juga sebaliknya. 3. Metode konversi yang digunakan. Selisih translasi juga dapat dipengaruhi oleh metode konversi yang digunakan. Metode kurs historis akan menghasilkan selisih translasi yang lebih kecil daripada metode kurs spot. Selisih translasi di akuntansi dalam laporan keuangan. 1. Diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian selisih translasi diakui pada periode berjalan, bukan pada periode terjadinya perubahan kurs pertukaran. 2. Ditampilkan dalam laporan laba rugi sebagai pos terpisah di bawah pos keuntungan atau kerugian lain-lain. 3. Diperlihatkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan sifat dan jumlah selisih translasi. Contoh kasus nyata. Perusahaan XYZ adalah produsen peralatan elektronik di Amerika Serikat yang memiliki anak perusahaan di Jepang. Situasi awal pada tahun pertama. 1. Nilai tukar dolar atau Jepang adalah 110. Perusahaan XYZ melaporkan pendapatan anak perusahaannya di Jepang sebesar 110 juta yen dalam laporan keuangannya. Dampak awal pada laporan keuangan. 1. Pendapatan dalam mata uang asing atau yen adalah 110 juta yen. 2. Dalam laporan keuangan, pendapatan ini diterjemahkan ke dalam mata uang fungsional atau dolar dengan kurs pertukaran yang berlaku 1 yen sama dengan 0,0091 dolar. 3. Oleh karena itu, pendapatan dalam laporan keuangan adalah 1.000.000 dolar atau sama dengan 110 juta yen dikali 0,0091 dolar atau yen. Dampak perubahan kurs mata uang pada tahun 2. Perubahan kurs mata uang pada tahun 2, nilai tukar dolar atau yen mengalami fluktuasi dan menjadi 100. Pendapatan yang dihasilkan oleh anak perusahaan di Jepang tetap 110 juta yen. Namun, karena kurs pertukaran yang lebih rendah atau 1 yen sama dengan 0,01 dolar, pendapatan dalam laporan keuangan sekarang hanya 1.100.000 dolar atau 110 juta yen dikali 0,01 dolar. Panduan praktis. 1. Tentukan mata uang fungsional dengan cermat. Pilih mata uang fungsional perusahaan berdasarkan lingkungan ekonomi utama di mana perusahaan beroperasi. Pemilihan yang tepat akan membantu menyederhanakan proses translasi. 2. Pemantauan kurs pertukaran. Terus pantau dan evaluasi perubahan kurs pertukaran mata uang yang relevan untuk bisnis internasional perusahaan. Ini dapat melibatkan penggunaan alat dan sumber daya yang memungkinkan pemantauan real-time kurs pertukaran. 3. Manajemen risiko mata uang. Identifikasi risiko mata uang yang mungkin timbul dari fluktuasi kurs dan pertimbangkan penggunaan instrumen keuangan seperti kontrak berjangkau atau opsi untuk melindungi diri dari fluktuasi mata uang yang merugikan. Ini adalah kunci dalam manajemen risiko mata uang. 4. Konsistensi dalam metode translasi. Pastikan konsistensi dalam metode translasi yang digunakan. Perubahan metode translasi dapat menghasilkan fluktuasi yang tidak diinginkan dalam laporan keuangan. Jika ada perubahan metode, sampaikan dengan jelas alasannya dan sesuaikan laporan keuangan sebelumnya. 5. Pengungkapan yang jelas. Dalam laporan keuangan, sampaikan dengan jelas metode translasi yang digunakan
dan dampaknya pada laporan keuangan. Ini membantu pemangku kepentingan memahami perubahan dalam laporan keuangan dan membuat keputusan yang informasi. 6. Pelatihan dan peningkatan kesadaran. Pastikan staf keuangan yang terlibat dalam proses translasi memiliki pemahaman yang baik tentang konsep translasi mata uang asing. Dengan pelatihan yang tepat, mereka dapat mengelola proses dengan lebih efektif dan memahami dampaknya pada laporan keuangan. 7. Pengelolaan selisih translasi. Pahami perhitungan selisih translasi dan bagaimana selisih ini diakuntansi dalam laporan keuangan. Pastikan perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dalam mengelola selisih translasi, termasuk bagaimana mengakui selisih tersebut dalam neraca ekuitas. 8. Komunikasi internal yang efektif. Pastikan komunikasi yang efektif antara tim keuangan dan manajemen. Manajemen perlu memahami dampak transaksi mata uang asing pada laporan keuangan dan dapat merencanakan kebijakan keuangan dan strategi yang sesuai. 9. Perencanaan anggaran yang fleksibel. Dalam perencanaan anggaran, pertimbangkan dalam dampak fluktuasi kurs mata uang asing dalam proyeksi keuangan dan tetapkan anggaran yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan nilai aset dan kewajiban dalam mata uang fungsional. 10. Audit dan evaluasi rutin. Lakukan audit dan evaluasi rutin terhadap proses translasi mata uang asing untuk memastikan bahwa mereka berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku. Demikianlah penjelasan dari presentasi kami. Jika ada salah kata maupun ucapan kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.